Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar Sobat Imajiner? Ya, yang tentu selalu menjadi harapan kami Anda semua dalam keadaan yang baik. Maksudnya, ya tetap sehat, lantas juga tetap bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarga dan juga orang-orang di sekitar Anda. Ya, kita jumpa lagi kali ini dan suasana masih tentunya dalam suasana Lebaran. Ya, Lebaran, orang bergembira bagi mereka terutama ini ya yang sudah berhasil menyelesaikan kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan. Kemudian ya mereka beroleh suatu kemenangan. Nah, yang berikut ada hal-hal yang memang ya menjadi asik untuk kita kenang terkait dengan merayakan Idul Fitri, berlebaran. Jadi kadang-kadang kita di masing-masing tempat ada keakraban dan suasana yang khas memang terjadi dalam lingkungan kita, di mana itu hanya terjadi pada saat lebaran tiba. Sangat mengesankan juga kalau kita mungkin sudah keluar dari komunitas kecil kita, kemudian kita berada di tempat lain, lantas ada satu kesempatan kita bisa dipertemukan kembali. Ya, sebuah kesempatan untuk mengenang masa lalu. Ya, kita ikuti juga obrolan tentang lebaran berikut ini. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Ucapkan selamat lebaran. Belum, ini kan konten pertama setelah kita masuk ke 1 Syawal gitu ya. Yuk kita ucapkan selamat lebaran. Oke, untuk para pemirsa dari Imajiner Group yang selama ini ya tentu bisa gabung bareng kita gitu ya. Tentu apa yang kita hadirkan tidak semuanya mungkin dirasa pas, atau ada juga hal-hal yang mungkin itu merupakan kealpaan, kesalahan kita. Itulah yang di kesempatan ini kita perlu sampaikan kepada Sobat Imajiner semua untuk kita bisa dimaafkan gitu ya. Innal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Takobaya karim. Meskipun itu bukan artinya ya, saya mohon maaf padamu, itu bukan itu ya. Iya, rasanya di tengah-tengah kita juga ya masih tetaplah kita yang sempat, maksudnya dalam kelompok yang memungkinkan untuk saling bersilaturahim tetap terjalin lah di antara kita ya. Maksudnya suasana di tengah-tengah lebaran di lingkungan kita kan tetap begitu. Dan biasanya yang ini mungkin masih dalam penjajakan atau mungkin gimana ya, kemungkinannya bisa digelar atau tidak, kan biasanya ada satu hal untuk masyarakat kita yang namanya seminggu setelah lebaran kan ada Syawal. Oh iya, itu nanti kita bahas lagi ya. Iya. Tapi ini jadi ada rasa ya, saya katakan tentang lebaran itu memang ada rasa tersendiri di masing-masing benak kita. Terutama pada saat ada kan acara-acara lebaran ini sebenarnya kan berangkat dari ritual ya, ritual keagamaan. Kita ada sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di lapangan, kemudian takbiran, kemudian setelah itu kalau dulu kecil saya itu setelah kita pulang dari masjid atau pulang dari lapangan itu di musola kecil itu kita makan bersama dengan teman-teman jamaah, bawa nasi, bawa ikan gitu ya. Itu ada suasana yang memang ya sejak kecil menjadi bagian rasa di kita itu tentang lebaran itu gitu. Tempat saya menyebutnya riayan gitu. Riayan ya. Makan bareng gitu ya. Iya. Jadi kadang ada yang membawa dari rumah itu ya satu penampan itu ya, isinya mungkin kupat atau lontong sama ikan, ada sambal goreng gitu ya, opor gitu ya. Nanti dinikmati bersama lah gitu ya. Ada juga sampai yang bikin ketan gitu ya, itu kan itu suasana itu kemudian disambung dengan kita saling memaafkan antar jamaah, kita dengan orang tua, tetangga, dan silaturahim itu sebenarnya kan bukan tanpa dasar ya, artinya
ada kritikan bahwa itu kan peristiwa budaya saja. Enggak, sebenarnya ada dasar, ada filosofinya kayak gitu dan lebih jauh lagi secara mungkin ada dasar-dasar. Kalau perintah soal sholat Id pasti ya sudah jelas itu sunnah muakkad ya. Kemudian nah ini kalau soal makan-makan itu saya kira itu semacam kebajikan yang dituahkan oleh Pak Kiai dulu agar kita barokah di situ, kita mengajarkan doa bersama dengan anak-anak kita, dan yang paling penting lagi bahwa ada barokah tersendiri ketika kita makan bersama itu luar biasa. Iya. Jadi kadang memang rangkaian di seputar satu Syawal itu kan dari mulai masuk satu Syawal biasanya kan ngumpul bareng bertakbiran, kemudian untuk mempermudah pembayaran zakat fitr juga ada, betul, penerimaan, penyaluran gitu kan semacam itu. Terus diteruskan dengan takbiran sampai kadang-kadang agak larut malam menunggu besoknya sholat Id. Habis itu ada riayannya gitu. Nah itu intinya. Lebarannya itu rasanya di situ. Rasa lebarannya di situ. Sampai dulu waktu saya kecil itu kan malamnya kita takbiran ya bersama-sama, terus kita tidur di situ tidur di tempat di musola itu di langgar kecil itu tidur. Nah teman saya itu karena mungkin sudah terlalu malam itu dia tidak terbangun, tidak ikut sholat Id, kemudian riayan tadi juga dia langsung tidak ikut. Nah dia bangun itu sudah selesai semua acara itu. Dia sampai bangun, aduh aku roman bodoh. Ya itu makanya saya katakan rangkaiannya sebetulnya di situ ya. Kalau tidak bergabung, tidak sempat mengikuti, berarti nggak punya lebaran, nggak dapat lebaran. Itu asik gitu. Nah suasana itulah yang kadang-kadang ini yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Artinya makanya maaf ini ketika kita dihalang-halangi untuk tidak pulang, untuk tidak mudik karena teringat hal-hal yang sebenarnya mungkin bagi pengatur kebijakan itu remeh-temeh, ngapain acara begitu. Tapi kita yang merasakan itu bukan remeh-temeh, itu hal yang setahun sekali kita rasakan betapa luar biasanya acara itu kita nanti-nantikan. Ada satu rasa yang hilang gitu ya kalau semacam itu, yang momennya itu memang bisa dinikmati bersama dalam itu kan masih satu lingkungan gitu kan ya, seperti itu. Dan itu luar biasa silaturahimnya. Kita biasa saling memaafkan teman dulu yang waktu teman kecil kita ketemu lagi, itu kan luar biasa menurut saya. Dan itulah yang menurut saya rangkaian-rangkaian semacam itu kemudian menjadi nilai tersendiri ya. Ada budaya yang memang ini berakar. Tapi nanti mungkin ada juga peristiwa-peristiwa yang tanpa akar ya tidak bisa kita jalankan sebenarnya. Itu persoalannya menurut saya. Jadi Lebaran itu sudah bagi kita ya orang Jawa, orang ini memang sudah bagian dari siklus kehidupan lebih panjang tadi. Siklus kehidupan, jadi seolah-olah kayak porosnya setahun sekali itu kita pulang itu kita menuju poros baru. Karena memang ya itu kesempatannya memang paling memungkinkan untuk semuanya bisa bergabung itu ya itu di momen itu. Makanya kemarin saya tulis di Facebook saya itu, ketika kita mendengar di antara alunan takbir malamnya kita belum ketemu orang tua, itu ada yang semedot di hati, di rasa hati itu kayak semedot sekali. Allahu Akbar, kita teringat masa-masa kecil dulu gitu ya. Dan saya kira semua orang merasakan itu. Imajiner, lugas bersahaja.